Ya 여러분 K-pop nih halo selamat datang di podcastnya Bang Fer alias Apa Gemoy. 안녕하세요. Yeah. Ya Daun, apa kabar? Kembali lagi di podcast bercerita seputar tentang dunia K-pop bersama gua Bang Fer. Kali ini gua akan menceritakan diri gua sendiri yang sebelumnya belum pernah berkenalan dengan kalian. Kenalin, nama gue Ferry. Gua asal dari Cianjur, usia sekarang gua 32 tahun. Gua mengenal dunia K-pop dari zaman 2011 akhir atau 2012 awal. Awal mulanya gue terjun ke dunia K-pop itu gara-gara ya cukup inilah ya, cukup klise karena bahasanya itu gue kayak ada disebutnya apa ya, membantu waktu itu mantan gue pengen nonton video-video Korea katanya, terutama SNSD sama Suju. Ya udah, kebetulan waktu itu gue udah lulus SMA di 2011 itu. Kebetulan gue juga warnet karena saudara punya warnet. Gue bilang gue mau downloadin kayak gini buat lo. Oke. Gue downloadin, terus sebetulnya gue nggak alergi sama musik apapun ya. Gue dengerin kalau musik kasualnya kayak 90s atau indie atau rock atau pop punk kayak gitu. Bahkan pop Melayu pun gue dengerin karena bagi gue musik itu bahasa universal ya. Nah, ketika itu gue bukalah salah satu video yaitu SNSD. Oh, itu merupakan cikal bakal gue menjadi seorang K-popers karena oh ada ya lagu genre kayak gini dengan bisa ngedance terus bisa bernyanyi dengan stabil. Meskipun ya gue jujur akui waktu pertama kita nggak bisa ngebedain mana si A, mana si B, mana si C. Nah, ada satu orang waktu itu gue inget, gue ngelihat Suyong dari SNSD sama Seohyun dari SNSD. Mereka itu cukup ini ya, cukup apa kita sebutnya, eye-catchy. Mereka tuh eye-catchy bagi gua. Nah, ketika gua ngedengerin suaranya, oh bagus juga ya, oh kualitas sejauh ininya bagus. Nah, setelah itu mereka itu udahlah gua downloadin si video-videonya dari mulai zaman mereka debut sampai waktu itu zamannya masih oh ya. Wah, tertarik nih dunia K-pop, apalagi ya yang bisa gue explore ya. Kebetulan gue tuh orangnya sedikit kepo tentang dunia apapun yang baru bagi gue, termasuk musik. Nah, pas waktu gue ngedengerin SNSD, keluarlah kan di YouTube itu suka ada rekomendasi, ada Super Junior. Nah, waktu itu tuh di 2011 itu Super Junior lagi rame-ramenya di Indonesia. Nah, penasaran dong apa isinya atau bagaimana secara kualitas musiknya. Ada satu orang yang bikin makin gua suka sama K-pop itu, yaitu Shindong Super Junior. Kalau nggak salah gue udah pernah ceritain ya di episode sebelumnya. Nah, si Shindong Super Junior ini tuh dia tubuhnya besar, terus jago ngedance, bisa nge-rap, dan apa ya, pada saat itu tuh mendobrak standar idol mungkin ya, kalau bisa gue sebutin standar idol pada saat itu. Dan wah, menarik nih grup, coba gue dengerin. Oh, lagunya mulailah dari sorry terus ke Bonamana, terus waktu itu tuh belum ada Mr. Simple ya. It's You, terus apa gitu, banyak banget. Nah, dari situ tuh gue mulai tertarik lah sama dunia itu. Gue
kepoin satu-satu. Selain dari itu, dari Super Junior sama SNSD, mulailah kayak ke TVSQ. Oh ternyata gue pernah denger nih, waktu itu zamannya masih ada MTV. Nah pernah selewat-selewat kayak gitu. Gue pernah denger ternyata Boa itu pernah pernah selewat masuk MTV, dan gue pernah melihat dan mendengarkan suara dia. Oh ternyata ini loh. Bahkan jauh sebelumnya pun GTL yang dengan judul lagu My Legend, yang kita kira itu Jepang atau Cina, karena kalau di Jepang waktu itu lagi rame Fast and Furious, yang Tokyo Drive itu, wah gue kira itu tuh grup sana. Ternyata selama ini gue ngedengerin grup Korea. Nah ternyata kalau gue boleh tarik lagi ke belakang, gue kan salah satu fansnya Manchester United. Boleh lah, terserah kalian mau bully atau enggak. Nah gue itu suka sama permainannya Park Ji-sung waktu itu, karena salah satu orang Asia pertama yang berhasil menginjakan rumput di Manchester United dan Liga Inggris. Dan pada saat itu gue ngerasa, wah bangga nih sebagai orang Asia. Ternyata orang Asia tidak bisa diremehkan, maksud gue tuh. Nah pada saat itu gue sangat suka, dan turunannya ternyata gue juga ngelihat Lee Yong Pyo, terus timnas Korea. Pada saat itu gue suka banget cara ngelihat mereka bermain. Nah singkat cerita, di tahun 2012 gue mengikuti dance cover karena gue penasaran nih, bisa nggak ya gue kayak Shindong gitu. Karena dengan tubuh seperti itu dia bisa lancar ngedance dan lincah gitu. Gue ikutlah dance di komunitas cover dance yang ada di Cianjur. Shout out to cover dance CID alias cover dance pertama di Cianjur waktu itu, setahu gue, karena gue ikutan salah satu jadi member pertamanya. Dan panggung pertama gue ikut cover dance itu cukup unik karena gue mengisi salah satu acara gathering Everlasting Friend atau ELF di Bandung waktu itu di zaman 2012an itu di SMK 7 Bandung kalau nggak salah. Dan itu juga ada orang Koreanya langsung yang datang. Wah itu cukup mengesankan sih. Dengan gerakan seadanya, alhamdulillah dipercaya buat ngisi. Wah seru lah pokoknya waktu itu. Nah di dunia cover dance ini gue makin menyelami dunia K-pop ini. Ternyata K-pop itu nggak melulu cuman Big Bang, Suju atau SNSD21. Ternyata ketika itu di 2012 muncullah EXO, B2B. Oh sebelumnya gue juga diperkenalkan dengan BIS. Nah BIS ini salah satu, gue bisa sebut apa ya, penyelamat lah bagi K-pop gue gitu. Karena gue bisa terjun banget di dunia K-pop itu karena ngikutin mereka. Unik aja gitu karena stylenya, jenis lagunya, ataupun ternyata mereka self produce di setiap lagunya. Banyak banget hal yang menarik dari mereka itu. Dan gue mengcover mereka selama 6 tahun guys, dari 2012 sampai 2018. Cukup panjang juga perjalanan gue di cover dance, tapi gue nggak sampai titik tertingginya karena masih ada ogah-ogahannya, atau karena guanya karena excited banget jadi pengen coba inilah coba itulah. Waktu itu pengen coba EXO, pengen coba BTS, terus pengen coba apalagi banyak banget gitu. Cuman gue sadar diri gue nggak bisa seperti itu. Mungkin titik tertingginya gue pernah ngisi acara di Subang sama teman-teman dari Bandung, senior cover dance di Bandung.
untuk menjadi bintang tamu di Subang di acara gathering K-popers gitu. Gua di situ nge-cover Icon sebagai Bobby, meskipun banyak insiden dan apapun, sampai salah gerakan, terus kamera rekamannya burem. Wah, itu cukup berkesan sih pada saat itu. Terus selain itu juga gue pernah latihan dari jam 7, dari jam 7, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Gue ngerasa sebagai kayak trainee di Korea gitu. Oh gini ya capeknya latihan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam cuman demi lomba besok gitu. Tapi bagi gue sendiri itu merupakan pengalaman berharga. Nah, di 2018 itu gue hampir sempat vakum dari dunia K-pop karena apa ya, karena gue udah ngerasa jenuh, gue udah nggak tinggal di Bandung pada saat itu, dan juga ngerasa kayaknya udah harus waktunya balik ke realita deh untuk menjadi diri sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarga waktu itu. Nah, pada saat itu gue masih jomblo ya. Terus seiring berjalannya waktu, perkembangan K-pop itu makin sini makin keren ya. Ada lagu EDM lah, ada lagu rock sekalipun, ada metal kayak gitu. Nah, di akhir 2020 gue memutuskan kembali lagi untuk menjadi seorang K-popers. Dan ya berkat K-pop pun gue bisa menjadi seperti sekarang gitu. Banyak menjadi banyak referensi, banyak hal yang mungkin informasi dari gue bisa berguna dari teman, dan gue pun sebetulnya streamer di salah satu platform sosial media. Di situ juga gue suka membuka sesi untuk request lagu. Nah, ketika request lagunya itu makin gue untuk nge-explore lagi dunia dan mengasah dunia K-pop itu seperti apa. Apakah gue masih ingat waktu itu, terus apakah informasi yang gue punya bisa berguna bagi teman-teman. Ternyata alhamdulillahnya banyak juga orang yang baru tahu, oh ternyata generasi 2 tuh kayak gini, generasi 3 tuh kayak gini, terus TMI-nya kayak gini, dan yang lain-lainnya kayak gitu. Bahkan yang bisa gue syukuri bahwa gue kan sekarang udah menikah ya guys. Nah, istri gue pun seorang K-popers kebetulan. Jadi ya kita sama-sama apa ya, mengerti lah dunia K-pop itu seperti apa. Banyak sedih, banyak senang, banyak emosi yang bercampur aduk di dunia K-pop menyelimuti gue sepanjang perjalanan hidup gue. Dan akhirnya di tahun ini sebetulnya gue kepikiran podcast ini tuh dari 2021, 2022. Dan salah satu yang nge-triggernya sih gue karena ada ini ya, podcastan 2025 ini. Gue penasaran untuk coba untuk berpartisipasi, entah itu nanti akan seperti apa, tapi yang penting gue berkarya dulu sebagai podcaster. Meskipun entah ini bisa menambah pengetahuan kalian atau malah cringe, nggak apa-apa. Masyarakat di sini bisa berkomentar, bisa memberi masukan, atau kalau misalkan kurang silakan memberikan saran. Kalau misalkan nggak cocok, nggak apa-apa, silakan di skip saja. Gue sih legowo karena K-pop ini cukup sensitif bagi beberapa orang. Ada yang mungkin bisa menerima statement, ada yang tidak, bahkan ada yang denial dengan statementnya. Kita sih harus mewajarkan karena manusia pun seperti itu apabila berkomunitas. Meskipun ya mereka sih nggak ada niat jahat untuk kayak maki atau apapun, tapi yang jelas mereka semua orang itu dasarnya baik guys. Ya mungkin episode ini cukup absurd memperkenalkan diri gue, tapi kalau nggak gini kalian nggak akan tahu siapa gue. Oke.
Oh ya, selain itu juga gue pernah sesekali sering memutarkan lagu K-pop ke anak gue. Sampai hari ini pun dia paling suka lagu Treasure yang Jin. Setiap gue putar lagu Jin itu dia pasti joget, pasti bernyanyi. Ya gue pun sebetulnya nggak sengaja sih muter lagu itu, tapi ya ternyata dia suka. Terus teman-teman juga kalau ada yang mau berkenalan nanti boleh boleh bisa di komentar atau misalkan follow sosial media gue, ada di Instagram, ada di TikTok. Boleh, terserah kalian mau follow yang mana, mau ngikutin yang mana. Kalau streaming gue ada di TikTok, username-nya Bang Fer ACC2. Di situ gue sering bikin sesi kayak trauma atau misalkan generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 3, terus back to 90s lah, atau all generation lah, atau Jumat Ambiar, atau set song, apapun itu nanti bakal gua lakuin di sana dan selalu rutin diadain setiap hari. Ya buat kalian yang mau dengerin atau yang mau gabung silahkan. Pokoknya jangan bosen, jangan aneh mendengarkan podcast gua, karena ya isinya pasti bercerita tentang gua, sepengalaman gua, dan apapun. Oh iya, satu lagi, selama gua jadi K-popers, malu sih gua sebetulnya, selama gua jadi K-popers dari 2011 atau 2012, gua belum pernah nonton konser, belum pernah punya merchandise. Meskipun gua disebutnya mungkin banyak yang ngomong, lu mah jadi K-popers belum pernah nonton, belum pernah punya merchant. Nggak apa-apa, yang penting gue bisa ngebanggain karena K-pop hidup gue jadi lebih berubah dan jadi lebih berarti setiap harinya, dan gue bisa berkenalan dari orang banyak berkat K-pop, sama orang banyak berkat K-pop guys. Di streaming gue juga banyak temen ya, kan gue basicnya dari Cianjur, dari Tanah Sunda. Gue bisa ketemu sama orang Sunda lagi, baik itu dari satu provinsi atau yang mereka yang lagi merantau. Bahkan gue sempat punya pendengar atau penonton dari Malaysia guys. Ya mungkin bisa lebih berkembang lagi, doakan saja podcast ini akan seperti apa ke depannya, atau live gue akan seperti apa, atau perkembangan diri gue di dunia K-pop ini akan seperti apa. Pokoknya jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan gue akhiri saja sesi kali ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di share, didengarkan, di komentar, beri masukan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.